Selamat pagi Pak Iwan. Nggih. Eh, Pak Iwan, nah di sini saya mengasih pembekalan driver apa itu yang namanya super driver skill Pak dan super driver service. Ya nanti akan semua di sini sudah diarahkan dan disusun rapi oleh pihak manajemen. Ya Pak. Dengan isinya itu standar operasional saat berkendara Pak. Standar SOP saat berkendara dengan tujuan keselamatan driver. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection fuel diesel. Namun yang akan dibawa Pak Iwan nanti itu berbahan bakar solar. Nah, terus di aktivitas seperti driver itu nanti sama setiap hari itu selaku mau melakukan pengisian BBM itu nanti harus dimintakan nota belanja BBM. Jangan sampai, soalnya terkadang itu pom bensin yang ada di Banyuwangi ya, setahu saya yang ada di Banyuwangi itu banyak yang tidak bisa lakukan pembelian pakai nota. Setelah ngisi ya ternyata tidak bisa cetak nota. Itu nanti akan berisiko ke drivernya Pak. Karena apa? Soalnya yang diminta harus sesuai dengan nota dan tanggal dan di hari itu juga. Soalnya kalau tidak ada nota, meskipun di sini juga Pak, semisal tidak ada nota dan di input sebelum closing, nah nanti akan diarahkan dengan Pak Jonathan ataupun dispatcher yang ada di sana dan Pak Doni. Kayak di sini ya, tidak ada nota, lupa tidak diinput di sistem Flatify ataupun BIMover ya pengajuan Pak, itu biayanya dibebankan ke driver Pak. Misal ngisi, ya benar fisiknya ngisi 100.000 Pak, namun tidak ada nota, jadi yang siapa yang gantinya 100.000 itu Pak. Jadi seperti itu Pak Iwan ya. Harus ada nota Pak, mohon diingatnya. Terus kalau misal disuruh ngirim ke Bali, nah otomatis kan pakai biaya penyeberangan Pak. Jangan lupa juga biaya penyeberangan tersebut sebelum melakukan closing konfirmasikan ke dispatcher nanti Pak, ya, Pak Jonathan Pak. Ya, Pak Yogi ataupun Pak Jonathan. Itu takutnya kalau tidak diinput itu akan dibebankan ke driver. Jadi harus diingat. Terus untuk pengajuan tempel ban itu pakai timer seperti yang saya pakai itu Pak. Yaitu divideokan mulai dari depan, plat nomor dan posisi ban yang ditempel. Nah itu nanti bisa diklaimkan Pak di video itu, diklaimkan. Jadi untuk diganti. Yaitu yang mau diingat, nota pembelian BBM harus ada di hari itu juga, dan misal ada biaya operasional seperti penyeberangan itu bisa diklaimkan juga. Iya Pak. Itu mungkin. Nah, terus lanjut di gambar yang ketiga Pak, metode pengecekan kendaraan. Nah ini sebelum berangkat mulai dari rumah, misal sudah memakai baju seragam dan sebagainya itu Pak. Yang pertama dulu nyampe di gudang, metode pengecekan kendaraan. Misal saya melakukan sidak itu apa Pak Iwan? Balok, kan mudah diingat Pak kata-katanya Pak. Balok, B-nya itu apa? Bodi dan ban. Periksa bodi mobil dulu Pak. Nah, apakah ada kerusakan apa tidak? Nah, misal waktu datang tiba-tiba mobilnya sudah rusak, otomatis kan bukan salahnya Pak Iwan ya. Nah, itu kalau misal mobilnya bagus, setelah jalan ada kerusakan, berarti yang bertanggung jawab Pak Iwan. Terus dan ban, terutama ban serep. Nah, kalau di sini pernah terjadi Pak, itu lupa nggak ngecek ban serepnya. Setelah berangkat tiba-tiba ban serepnya entah dicuri orang, entah jatuh, pokoknya nyampe sini tidak ada ban serepnya Pak. Otomatis yang harus bertanggung jawab yang terakhir Pak.
Nah, maka dari itu harus dilihat dulu ban serepnya sebelum berangkat ada apa enggak. Jadi bisa kasih jawaban bila mana tidak ada Pak ya. Terus ketebalan Pak, ketebalan juga periksa sebelum berangkat ketebalan ban. Kalau bannya halus, otomatis harus menyesuaikan, apalagi di kondisi hujan biar tidak terkena slip ya Pak. Kalau misal tipis, langsung konfirmasi ke dispatcher nantinya. Pak ini pengajuannya gimana? Pengajuannya gimana arahnya? Nanti akan dilakukan diarahkan nanti. Ya. Terus air, dari kata A-nya, air. Periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran-kebocoran sambungan. Nah itu air radiator itu diperiksa sebelum melakukan berangkat. Kelistrikan, kalau di sini rata-rata kan full diesel. Listrikan dengan voltase 24 volt. Otomatis kan besar, kalau mobil masih 12 ya. 12 lebih sedikit lebih kecil. Nah, namun periksa dulu Pak kelistrikan, mulai dari lampu-lampu, air aki dan sambungan akinya itu Pak ya diperiksa. Nah, kalau di sini kalau sebelum melakukan aktivitas, driver tuh meriksa pertama itu akinya dulu, sambungan dan kabel dengan kabel Pak. Apakah sepan atau goyang? Kalau takutnya tadi ngefoam. Kalau ngefoam otomatis akan meleleh. Namun kalau mobil Binvan tuh yang masih voltasenya masih 12. Nah, tapi namun seperti itu harus diperiksa Pak. Terus lampu-lampunya sambil manasi dicek lampunya mulai dari lampu depan dan lampu belakang. Lighting dicek juga. Kalau misal putus nanti konfirmasikan ke dispatchernya nanti. Apa dibelikan nanti akan, kalau mau dibelikan nanti akan diganti Pak. Nah, jadi iya Pak. Jadi pokoknya operasional itu nanti bisa diklaimkan Pak, misalkan sesuai dengan yang ada Pak. Ya. Terkecuali memang terjadi suatu eksiden itu tidak bisa dilakukan perbaikan, itu terkena denda Pak di situ. Terus dengan oli, periksa tetesan dan kebocoran di bawah kendaraan. Terus level oli mesin dan level oli gardan dan oli rem. Nah, itu selalu diperiksa sebelum sambil memanasi. Itu periksa yang terutama oli rem, yang remnya ini apa berfungsi apa enggak Pak. Takutnya nyeplos remnya. Terus kopling itu kalau dirasa koplingnya itu kurang enak, nanti bisa diajukan di sistem Platify Pak, ketemu dengan sistem Platify untuk perbaikan. Nah, setelah diajukan nanti screenshot pengajuannya dikirimkan ke Pak Adoni, ke OPC-nya Pak. OPC-nya saat ini masih Pak Adoni. Nah, terus oli, untuk oli mohon diingat Pak, penambahan oli di angka 5.000 km Pak. Jadi kelipatan 5.000 km itu dilakukan penambahan. Dan untuk pergantian oli di angka 10.000. Tapi nanti secara otomatis dari pihak bengkel akan mengkonfirmasi untuk pergantian dan penambahan olinya ya. Nah, biasanya dulu kalau masih SP Jarit Lumajang itu perbaikannya di sini Pak, di Jember. Soalnya bengkel tekanannya ada di Jember ya. Jadi sewaktu nanti Pak Iwan akan ada waktu, kalau memang bengkel tekanannya masih di sini, nanti akan ada waktu untuk perbaikan berkala, nanti akan di sini, nanti akan diatur waktunya. Dan dari kata-kata kelengkapan mulai dari tadi handphone, terus ID card, seragam sudah lengkap baru berangkat. Dan kelengkapan mulai dari PT data kalau ada, kunci dan dongkrak insya Allah pasti akan ada Pak. Dan alat pemadam api kemungkinan ada, tapi terkadang ya juga tidak ada. SIM dan surat kendaraan diperiksa Pak. Yang pertama SIM-nya itu masih berlaku apa enggak, dan surat kendaraan masih berlaku apa enggak. Kalau memang hampir pajaknya hampir habis untuk STNK, segera konfirmasi ke OPC-nya ya. Konfirmasi Pak, ini STNK-nya bulan sekian akan habis. Nah, itu nanti akan diarahkan Pak untuk perpanjangannya, tinggal nanti OPC-nya mungkin. Dan segitiga pengaman dan ban serep tadi harus diperiksa sebelum berangkat.
Takutnya sebelum berangkat sudah tidak ada, tahu-tahunya sudah pulang, nanti kan menjadi beban sampean gitu ya Pak Iwan ya. Dan lanjut di gambar keempat, defensive driving. Ini pedomannya sampean, saya peduli keselamatan. Ini berpedoman semua driver itu harus peduli keselamatan. Karena apa? Ada keluarga yang menunggu di rumah Pak. Terus lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Jadi arti dari defensive driving, perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Dengan tujuan defensive driving itu tidak menjadi penyebab kecelakaan, dan yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi misal saya sidak lakukan sidak, Pak Iwan harus mengerti apa itu yang namanya defensive driving. Metode safety-nya itu apa? Banyak Pak, mulai dari tadi pengecekan balok itu juga metode safety. Fokus akan berkendara juga metode safety. Selalu jaga jarak, selalu jaga jarak aman itu juga metode safety. Jadi yang berhubungan metode safety itu yaitu mulai dari tadi itu dan memasang sabuk pengaman safety. Dan pertama berdoa akan keselamatan itu metode safety. Dengan tujuannya yaitu pokoknya jangan sampai kecelakaan. Lanjut di gambar yang keenam, contoh potensi kecelakaan. Nah ini ada tanjakan maupun turunan, seperti ada yang ada di Gumitir, itu tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya tadi apa? Yang pertama yaitu pengecekan rem kendaraan. Jadi kalau misal pengecekan rem kendaraan sebelum berangkat, yaitulah metode safety untuk menghindari suatu tanjakan dan maupun turunan, untuk menghadapi tanjakan maupun turunan Pak. Nah, itu dahulukan terlebih dahulu mobil barang yang mau nanjak ya Pak. Jadi terus ada undang-undangnya juga. Terus contoh potensi kecelakaan yang di gambar yang kedua, ada ibu-ibu lighting kanan, dia belok kiri, lighting kiri belok kanan. Itu kan sering Pak ya. Nah metode safety-nya apa? Selalu awasi, jaga jarak Pak. Pertama jaga jarak aman, awasi kondisi kita. Ini jaga jarak aman. Kita boleh mengklakson asalkan sesopan mungkin lah Pak ya. Jangan sampai menimbulkan kata-kata yang dianggap tidak pantas ya Pak. Misalnya kayak kemarin dulu ya 4 bulan atau 5 bulan yang lalu terjadi di yang kemarin ada bukan 4 bulan sih, masih bulan kemarin itu di daerah Sulawesi. Driver kita itu jadi suatu cekcok yang ada di depan sehingga membawa nama baik perusahaan, otomatis tidak bisa dilanjutkan lagi di area belok karena membawa nama baik perusahaan yang dicap jelek Pak. Terus ada pertigaan. Yang dahulukan ini metode safety-nya dahulukan jalur utama dulu Pak Iwan dari sini. Nah, jadi dahulukan jalur utama dulu. Kalau Pak Iwan keluar dulu jalur utama tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak, ya otomatis terjadi suatu eksiden Pak. Ya. Terus ada gambar keempat, truk bermuatan lebih Pak. Nah, ini metode safety-nya pertama apa? Jaga jarak aman. Dari apa? Dari muatan yang jatuh Pak. Nah, itu kan sering Pak. Pertama biasanya yang saya pernah lihat itu muatan batu, muatan kayu yang pernah jatuh, dan muatan hasil panen seperti beras itu sering jatuh ya Pak. Nah itu kenapa? Karena biar tidak menimpa. Kalau memang ada waktu, ada selang untuk melakukan manuver, boleh mendahului Pak. Misalkan tidak overspeed. Dan yang gambar kelima, ada bapak-bapak menyalip secara tiba-tiba sehingga yang dinamakan blind spot ya. Nah, itu lah. Metode safety-nya apa? Selalu awasi kondisi sekitar untuk menghindari bapak-bapak yang tiba-tiba belok ke kiri. Dari nyalip dia tiba belok, ya Pak. Nah, soalnya itu yang pernah sering terjadi di lapangan, ya Pak. Terus lanjut di gambar yang ke-6. Gambar yang ke-7 Pak.
5 langkah dasar defensive driving di jalan. Pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot dan hindari distraksi dan pahami marka. Ya. Nah ini 8. Pahami dan kenali kendaraan Anda. 1. Panjang kendaraan. Jadi dinamika kendaraan itu apa Pak? Pak Iwan, dinamika kendaraan maksudnya? Maksudnya? Oke, bahasa lokalnya itu dinamika dong. Dinamika itu haluan Pak. Oh, haluannya. Jadi mulai dari 1 panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel kendaraan dan jarak sub roda ya, wheelbase juga ya. Nah, ini mulai dari panjang kendaraan. Nah, Pak Iwan kan sudah B2 umum nih. Otomatis kan pernah bawa bel up ya ataupun fuso. Nah, itu yang sering driver yang tidak paham panjang kendaraan, dia melakukan mundur Pak, mundur sehingga kadang sering jebol tembok ataupun nabrak kendaraan yang ada di belakang gitu Pak. Nah, itu harus pahami lah panjang kendaraan, lebar kendaraan. Kita ada di parkiran, terlihat dari jauh tuh ini muat ternyata setelah nyampe ternyata nyenggol yang ada sebelah kiri. Jadi harus lebar kendaraan harus lebih pahami Pak ya. Tinggi kendaraan juga. Ini kalau tidak paham tinggi kendaraan, ini pernah dan sering terjadi. Yang saya lihat itu driver tidak paham melakukan manuver ke kiri mendahului, ternyata nyangkut di pohon Pak. Nah itu dia nggak paham tinggi kendaraan, terus ada tidak awasi kondisi sekitar, tahu-tahunya juga nyangkut di pohon, karena itu menjadi suatu beban driver Pak. Nah, terus bobot max muatan kendaraan sebelum berangkat, ini muatannya ini berat, otomatis harus menyesuaikan Pak, bawa kendaraannya, jangan langsung bawa muatan berat di tikungan langsung banting setirnya terlalu kencang sehingga mobil tersebut melempang Pak. Ya. Nah itu. Nah, ini awasi kondisi sekitar Pak. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipatif. Ini biasanya di depan, kalau di Banyuwangi itu sering ada saya lihat itu jalur 1 Pak. Jadi harus pahami kondisi sekitar. Ya, takutnya kalau sampean tidak paham kondisi sekitar, dirubah jalurnya. Nah, yang pertama terkena pelanggaran lalu lintas dan takutnya terjadi eksiden, jangan sampai seperti itu Pak ya. Terus ada rambu-rambu lalu lintas, selalu awasi Pak. Nah, ini jarak aman, jaga jarak aman atau zona mengemudi. Nah, ini zona melihat, zona aman bisa, dan zona reaksi. Nah, ini teorinya metode 4 detik, 1001, 1002, dan 1003 itu teorinya Pak. Nah, ini yang biasa saya sering lihat itu driver itu terkadang terbawa suasana panas saat di jalan. Ketika disalip yang dari belakang dia panas sehingga bermanuver mepet-mepetan Pak, kiting-kitingan. Itu kan sering Pak ya. Nah, itu jangan Pak, karena keselamatan tujuan utama kita. Jadi jarak 4-nya Pak. 1 dari depan, 1, 2, 3, 4 itu yang benar Pak. Dan tergantung kecepatan Pak, pokoknya 4 detik ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini berarti nabrak, ini tidak boleh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 nabrak itu hitungannya harus memang sebelum nabrak itu harus 4. Jadi kelimanya itu mepet gitu. Itu teorinya seperti itu Pak ya. Tapi tergantung cuaca dan kecepatan. Nanti kalau memang semakin kencang berarti ya semakin panjang berapa meter dari yang ada di depan. Gitu Pak. Jadi dan tangan harus posisi tangan harus diangkat 3 dan 9.
posisi tangan saat berkendara. Selalu gunakan sabuk pengaman bila mana ditanjakan, bila mana berhenti, biasakan memakai tuas rem belakang. Iya Pak Iwan. Iya, turun. Dijawab aja Pak. Sebagai dasar untuk ini enggak? Oke.